Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, episode kali ini melanjutkan kajian tafsir At-Tanwir episode sebelumnya di surah Al-Baqarah ayat 236. Pada ayat tersebut dijelaskan tentang menceraikan istri sebelum digauli dan belum ditetapkan maharnya saat akad nikah. Bagi yang demikian, maka suami atau mantan suami wajib memberikan mut'ahnya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada ayat 237 di surah Al-Baqarah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum." Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada ayat ini dijelaskan bahwa suami yang menceraikan istrinya yang belum digauli, tetapi ia telah menetapkan maharnya pada saat akad nikah, maka ia wajib membayar 1/2 mahar yang telah ditetapkannya itu. Nah, hal ini berbeda dengan penjelasan pada ayat sebelumnya yang menetapkan bahwa suami yang menceraikan istrinya tidak wajib membayar mahar apabila istri belum digauli dan mahar belum ditetapkan. Nah, kalau mahar itu telah dibayarkan tunai ketika akad seperti yang umumnya terjadi di masyarakat kita, maka 1/2 untuk istri dan 1/2-nya lagi dikembalikan kepada suami. Sebaliknya, kalau sebagian maharnya berutang, maka kekurangan itu diberikan kepada istri sehingga menjadi 1/2 dari yang telah ditetapkan. Nah, seandainya sudah lebih dari 1/2, maka istri mengembalikan kelebihannya. Ini yang bisa dipahami dari mafhum ayat tersebut. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, seandainya perceraian terjadi disebabkan salah satu dari suami istri meninggal, maka mahar sepenuhnya menjadi hak istri. Jika yang meninggal suaminya, maka mahar diserahkan kepada istri. Akan tetapi kalau istri yang meninggal, maka mahar diserahkan oleh suami kepada wali dari istrinya itu. Nah, hal ini sudah menjadi kesepakatan para fuqaha. Karena menurut mereka syarat wajib mahar itu ada 2, yaitu dukhul atau mati. Nah, apakah ada pengecualian dari kewajiban itu? Dalam lanjutan ayat dijelaskan, illa ayya'funa au ya'fuwalladzi biyadihi uqdatun nikah. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan, kalau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Jadi kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Nah, kewajiban ini harus dilaksanakan. Kecuali jika istri yang kamu ceraikan itu memaafkan dengan ikhlas seluruh haknya atau sebagiannya. Kemudian terkait maksud dari kalimat alladzi biyadihi uqdatun nikah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kalimat ini adalah suami. Ini merupakan pendapat dari Jabir ibnu Mut'im, Sa'id ibnu Musayyab, Syuraih, Sa'id bin Jabir, dan lain-lain. Ini juga pendapat kaul jadid Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan juga sahabatnya. Nah, hal ini karena mereka melihat bahwa istri dihalalkan untuknya. Ia juga yang berhak menikahi kembali ketika terjadi talak roja'i, dan ia juga yang bisa melepaskannya. Jadi dengan demikian dapat dipahami bahwa ayat tersebut menetapkan jika suami memaafkan istri dengan tidak mengambil kembali separuh sisa mahar yang telah diberikan,
maka istri boleh mengambil seluruh mahar tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selain itu ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud kalimat tersebut adalah wali. Ini merupakan pendapat An-Nakhai, Al-Qamah, Al-Hasan, Tawus, Az-Zuhri, Asy-Sya'bi dan lain-lain. Ini merupakan pendapat qaul qadim Imam Asy-Syafi'i dan juga Malik. Jadi ayat ini dapat dipahami bahwa para suami wajib membayar separuh mahar yang telah ditetapkan untuk istri yang ia ceraikan sebelum dukhul, kecuali istri memaafkan secara tulus dengan membebaskannya dari membayar kewajiban ini. Nah, istri berhak melakukan hal ini jika mereka telah dewasa. Akan tetapi jika mereka tidak mampu mengelola uang secara mandiri, maka wali istri yang mewakilinya untuk memaafkan dan membebaskan suami dari kewajiban ini. Nah, sebenarnya Allah sangat suka terhadap orang yang saling melapangkan atau memaafkan, bukan yang saling menuntut dan memberatkan. Allah berfirman, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Nah, di sini Allah menganjurkan supaya saling melapangkan, membebaskan dan menambahi. Nah, jadi istri dianjurkan agar membebaskan suami dari separuh mahar yang menjadi haknya. Begitu juga dengan walinya. Adapun suami dianjurkan untuk menambahi dengan tidak mengambil kembali separuh mahar yang telah diserahkannya kepada istri ketika perceraian terjadi. Jadi Allah memotivasi semua pihak untuk saling melapangkan dengan mengatakan bahwa pemberian maaf itu lebih dekat kepada takwa. Nah, selanjutnya Allah mengingatkan manusia untuk selalu mengingat yang baik-baik dan melupakan yang buruk-buruk. Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Menurut Imam Asy-Syaukani, yang dituju oleh ayat ini adalah kedua belah pihak, suami dan istri. Hendaknya masing-masing pihak tidak melupakan kebaikan yang lain kepadanya. Nah, pihak istri atau walinya diharapkan dapat bermurah hati untuk membebaskan suami dari kewajiban membayar mahar. Sebaliknya dari pihak suami didorong untuk memberikan lebih dari kewajibannya. Kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Itu surat Ar-Rahman ayat 60. Bahkan Allah menegaskan bahwa siapa yang berbuat baik kepada orang lain, pada hakikatnya ia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Begitu juga sebaliknya. Al-Isra ayat 7. Nah, di penghujung ayat ini Allah mengingatkan supaya manusia mematuhi semua aturan Allah. Karena Allah maha melihat. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah mengakhiri ayat ini dengan mengingatkan bahwa Allah maha melihat semua tingkah dan perbuatan yang dilakukan oleh suami, istri, dan pihak-pihak terkait. Baik sebelum perceraian, ketika perceraian terjadi, ataupun sesudahnya. Artinya manusia dilarang mempermainkan aturan Allah dengan mematuhi semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan bertemu pada episode selanjutnya di kajian Tafsir At-Tanwir nanti selanjutnya berarti di ayat 238. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.